Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke contoh 3.1.6. Nah, di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa, misalkan ya, yang A adalah buktikan bahwa limit dari barisan super n itu sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya itu kan buktikan, tunjukkan bahwa barisan ini ya, itu limitnya adalah sekian ya. Barisan super n itu konvergen ke 0. Nah, berarti nanti untuk menunjukkan pembuktiannya, ya kan, kita gunakan ini. Nah, ini kan, X konvergen ke X. X merupakan limit dari barisan X. Jadi nanti di dalam pembuktiannya kalian ambil sebarang epsilon lebih dari 0 ya. Dipilih K elemen dari N sedemikian sehingga dan seterusnya. Sehingga berlaku mutlak Xn dikurangi X itu kurang dari epsilon. Tuh. Ya. Nah, ini. Tadi kan limit dari barisan super N itu sama dengan 0, ya kan? Berarti super N ya, itu adalah Xn-nya. Nah, barisan super N itu konvergen ke 0, berarti 0 itu adalah X-nya. Tuh. Paham ya? Oke, kita akan buktikan. Nah, kita amati di sini ya. Barisan Xn itu adalah barisan dari 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya ya. Kan? Ketika n-nya 1 kan berarti 1. Ketika n-nya 2 berarti 1/2 dan seterusnya. Nah, berarti kan kita akan tunjukkan ini. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapatkan elemen dari n sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih dari atau sama dengan K itu berlaku mutlak Xn dikurangi X itu kurang dari epsilon. Tujuannya kan itu. Nah, di sini Xn-nya itu adalah per n dan X-nya itu adalah 0. Berarti kalian tujuannya adalah ini loh. Ya. Tunjukkan bahwa mutlak dari 1/n dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Tuh. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0, ya kan? Karena kan di sini nih ya. Nah, ini, ya kan? Berarti kan ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Nah, kemudian menurut Archimedes property ya, terdapatkah elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga kalau di AP itu kan X kurang dari n-nya, ya kan? X adalah bilangan realnya. Nah, di sini kan epsilon itu elemen dari bilangan real kan? Berarti apa? Terdapatkah elemen dari n sedemikian sehingga epsilon ya itu kurang dari K. Atau berlaku juga 1/K itu kurang dari epsilon. Nah, ya kan? Nih, udah. Sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih dari atau sama dengan K, ya. Jadi untuk setiap n yang lebih dari atau sama dengan K, maka berlaku ini kan ya. Nah, di sini n lebih dari atau sama dengan K, saya bisa buat seperti ini kan. 1/n itu kurang dari atau sama dengan 1/K. Ya kan? N lebih dari atau sama dengan K, maka ekuivalen dengan 1/n itu kurang dari atau sama dengan 1/K. Sehingga ini mutlak dari Xn dikurangi X, atau dalam hal ini adalah mutlak 1/n dikurangi 0, berarti kan sama dengan 1/n ya. N-nya ini kan adalah elemen dari bilangan asli. Otomatis nilainya itu ketika
mutlaknya itu dihilangkan ya, pasti kan dijamin dia udah positif kan, gitu. Selalu lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Nah, 1/n ini kan kurang dari atau sama dengan 1/k dari ini. Nah, 1/k itu kurang dari epsilon. Jadi apa? Di sini mutlak 1/n dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Udah kan? Nah, terbukti. Tujuannya kita kan ini. Tuh. Jadi, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapatkah elemen dari n sedemikian sehingga jika n lebih dari atau sama dengan k maka memenuhi mutlak dari 1/n dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Jadi limit barisan 1/n itu sama dengan 0. Terbukti ya. Nah selanjutnya untuk yang B ya. Limit dari barisan 1/n kuadrat plus 1 itu sama dengan 0. Berarti kan di sini xn-nya adalah 1/n kuadrat plus 1 dan x-nya itu 0. Berarti tujuannya kita adalah ini. Mutlak dari ini itu kurang dari epsilon. Nah, ini ya kalian mungkin bisa membuat oret-oretannya terlebih dahulu. Nih. Bisa kalian tuliskan di kertas atau di buku yang lain. Nah, pembuktian formalnya itu ini. Nih ya, nanti kalian kasih keterangan kalau ini adalah yang bagian oret-oretannya gitu. Kita tujuannya adalah ini ya, membuktikan bahwa mutlak dari 1/n kuadrat plus 1 kurangi 0 itu kurang dari epsilon. Nah, perhatikan di sini ya. Mutlak dari 1/n kuadrat plus 1 dikurangi 0 itu kan sama dengan ini ya. Nah, kita tahu bahwa 1/n kuadrat plus 1 ya, ini kan kurang dari 1/n kuadrat. Ya kan? Kemudian 1/n kuadrat itu kurang dari atau sama dengan 1/n. Nah, kenapa kok ini ada sama dengannya, Bu? Kalau n-nya 1 sama dengan kan ini. Gitu. Nah, dari yang sebelumnya, yang A, ya kan, itu kan 1/n itu kurang dari epsilon. Udah, jadi mutlak dari ini itu kurang dari epsilon. Nah, berarti kan udah clear ya. Sekarang pembuktian formalnya gimana? Ini. Jadi ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Menurut AP, ya, Archimedes property, terdapatkah elemen dari n sedemikian sehingga epsilon kurang dari k? Atau 1/k itu kurang dari epsilon. Jadi untuk setiap n yang lebih dari atau sama dengan k, maka 1/n kurang dari atau sama dengan 1/k ya. Nah, kita memiliki mutlak dari 1/n kuadrat ditambah 1 dikurangi 0, ya kan? Nah, ini kalian tulis kembali oret-oretannya kalian, gitu. Ini kan? Nah, ini kan sama dengan 1/n kuadrat plus 1. Nilainya ini itu kan selalu lebih kecil dari 1/n kuadrat. Ini ya, itu kurang dari atau sama dengan 1/n. Nah, ini itu kurang dari atau sama dengan 1/k dari sini gitu. Dan 1/k itu kurang dari epsilon. Jadi apa? Mutlak dari 1/n kuadrat plus 1 dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Udah terbukti. Mudah kan? Nah, untuk yang C-nya ini juga sama. Nah, yang untuk yang C sama yang E ya. Di sini Bu Dina kasih untuk yang oret-oretannya. Silakan kalian buat sendiri ya untuk pembuktian formalnya itu. Nah, di sini yang C-nya itu kan tujuannya kalian adalah ini ya. Nah, ini. Tujuannya adalah ini. Di sini perhatikan.
3-nya ini ya, saya samakan penyebut. Dan diperolehlah 1 per N plus 1. Mutlak dari 1 per N plus 1, N-nya itu elemen dari bilangan asli, itu kan sama dengan 1 per N plus 1. Dan 1 per N plus 1 itu kurang dari 1 N. 1 N, ya kan, itu kan kurang dari atau sama dengan 1 per K ya. Tuh, nah ini idem ya dengan yang di atas. Nah itu kurang dari epsilon. Demikian juga untuk yang E di sini. Tujuannya kalian adalah ini. Tuh. Nih ya. Nah, perhatikan di sini ya. Mutlak dari 1 per 3 N kuadrat ditambah 5 dikurangi 0 itu sama dengan 1 per 3 N kuadrat ditambah 5. Ini itu kurang dari 1 per 3 N kuadrat. Dan 1 per 3 N kuadrat itu kurang dari 1 per N kuadrat. Ini itu kurang dari atau sama dengan 1 per N. Dan ini ya, 1 per N itu kan kurang dari atau sama dengan 1 per K. 1 per K itu kurang dari epsilon. Udah terbukti ya bahwa ini itu kurang dari epsilon. Nah, silakan kalian buat sendiri catatan formalnya ya, pembuktian formalnya itu. Kemudian untuk yang F ini. Ya. Nah, yang F tujuannya kalian berarti ini ya, tunjukkan bahwa mutlak dari 3 per N kuadrat plus 1 dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Nah, perhatikan ini sama dengan ini ya. Dan 3 per N kuadrat plus 1 itu kurang dari 3 per N kuadrat. 3 per N kuadrat itu kurang dari atau sama dengan 3 per N. Tuh. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau sebelumnya kan selalu 1 per N, ya kan? Itu kan kurang dari atau sama dengan 1 per K, ya. Dan 1 per K itu kurang dari epsilon. Sehingga udah ya, seperti yang atasnya ini, ya kan ini kan kurang dari epsilon. Nah, kalau ini ada 3-nya, ya, pembilangnya adalah 3, bukan 1. Terus gimana? Kalau misalnya ini ya, ini kan 3. Ini kan 3 kali 1 per N ya. 1 per N itu kurang dari epsilon. Ya kan? Nanti jadinya malah mutlak dari ini itu kurang dari 3 epsilon. Nah, padahal kan tujuannya kita mutlak dari ini, ya kan? Itu kurang dari epsilon. Tuh. Nah, jadinya gimana? Biar jadi epsilon, ya kan? Berarti kan, nah, kita manipulasinya bagaimana? Kita ya, epsilonnya itu adalah epsilon per 3. Gitu. Jadi kan sebelumnya ini ya, terdapatkah elemen dari N sedemikian sehingga epsilon kurang dari K. 1 K kurang dari epsilon. Nah, nantinya epsilonnya itu adalah epsilon per 3. Ya. Jadi nanti terdapatkah elemen dari N ya, sedemikian sehingga epsilon per 3 ya, itu kurang dari K. Tuh. Jadi 1 K itu kurang dari epsilonnya yaitu epsilon per 3. Tuh. Ya. Nah, coba kita di sini untuk pembuktian formalnya. Diambil epsilon lebih dari 0. Nah, kita kan tadi klaim ya bahwa epsilonnya itu adalah epsilon per 3. Jadi epsilon per 3 lebih dari 0. Menurut AP ya, terdapatkah elemen dari N sedemikian sehingga epsilon per 3 itu kurang dari K. Maka 1 per K itu kurang dari epsilon per 3.
Nah, jadi untuk setiap N yang lebih dari atau sama dengan K, maka kan 1/N itu kurang dari atau sama dengan 1/K ya. Nah, sehingga kita memiliki ini. Mutlak dari 3/N kuadrat plus 1 dikurangi 0 ya, sama dengan ini. Ini itu kurang dari 3/N kuadrat. Ini itu kurang dari atau sama dengan 3/N, dan 3/N itu kurang dari atau sama dengan 3/K, ya kan? Ini kan, berarti kalau di sini 3, ini kan juga 3. Gitu. Nah, 3 dikali 1/K. Nih ya, ini kan 3 dikali 1/K. 1/K. Ya. Nah, 1/K-nya itu kan kurang dari epsilon per 3. Jadi di sini ya, 3/K itu kurang dari 3 kali epsilon per 3. Nah, kita coret di sini. Sama dengan epsilon. Udah terbukti. Jadi apa? Di sini mutlak dari 3/N kuadrat plus 1 dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Ya. Jadi kalau misalkan di sini ya, untuk yang pembilangnya itu tidak sama dengan 1 ya. Untuk yang ininya ya, bagian ininya ya. Itu kalau pembilangnya tidak sama dengan 1, berarti nanti epsilonnya itu kalian bagi dengan pembilangnya tersebut. Tuh. Kalau 1 kan berarti epsilon dibagi 1. Epsilon kan. Nah, tapi kalau untuk yang pembilangnya tidak sama dengan 1, kalian bagi dengan pembilangnya ini. Tuh. Nah, ini. Ininya ya. Tuh. Nah, paham ya? Nah, ini. Oh, ini. Jadi untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapatkan elemen dari N. Sedemikian sehingga jika N lebih dari atau sama dengan K, maka berlaku mutlak dari 3/N kuadrat plus 1 dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Sehingga terbukti bahwa limit barisan 3/N kuadrat plus 1 itu sama dengan 0. Oke, clear? Nah, di contoh yang terakhir di sini. Jadi, jika 0 kurang dari B kurang dari 1, maka limit dari barisan B pangkat N itu sama dengan 0. Berarti kan tujuannya kalian itu ingin membuktikan apa? Mutlak ya. Mutlak dari B pangkat N dikurangi 0 ini kurang dari epsilon. Tujuannya kalian adalah ini. Nah, kita buat coretannya terlebih dahulu di sini. Tujuannya kalian berarti kan ini ya. Mutlak dari B pangkat N dikurangi 0 itu kan B pangkat N ya. Nah, ini itu kan ekuivalen dengan nih. Ya kan? Hubungan dari eksponen dengan logaritma ya. Kita bisa tuliskan B log epsilon kurang dari N. Nah, ini kan ekuivalen dengan apa? Log epsilon dibagi dengan log B itu kurang dari N-nya. Nah, ini itu nanti yang kalian gunakan sebagai epsilonnya. Nah, coba di sini kalian lihat ya pembuktian formalnya. Karena ini ya diambil seperang epsilon lebih dari 0. Nah, karena B lebih dari 0 ya, maka log epsilon dibagi dengan log B itu lebih dari 0. Dari AP ya,
terdapat K elemen dari N sedemikian sehingga log epsilon per log B itu kurang dari K. Ya kan? Kan epsilonnya itu yang kurang dari K. Nah, epsilonnya kan di sini adalah log epsilon dibagi dengan log B. Nah, jadi jika N-nya lebih dari atau sama dengan K, ya, maka ini kan kita bisa tarik ini. N lebih dari atau sama dengan K, dan K itu kan lebih dari ini, gitu. Sehingga kita mempunyai ini, mutlak dari B pangkat N dikurangi 0 sama dengan B pangkat N ya. Nah, tadi kan N-nya itu, ya, N-nya itu di sini, N-nya itu lebih dari log epsilon per log B. N lebih dari log epsilon per log B. Nah, di sini kan dia bilangan berpangkat ya, dan B-nya ini di antara 0 sampai dengan 1. Jadi, pertidaksamaan yang dipenuhi itu adalah B pangkat N kurang dari B pangkat log epsilon per log B. Ya kan? Nah, ini itu kan sama dengan B pangkat B log epsilon. Ini dengan sifat logaritma diperolehlah epsilon. Jadi apa? Mutlak dari B pangkat N dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Udah terbukti. Jadi limit dari barisan B pangkat N di mana B-nya ini antara 0 sampai dengan 1 ya, itu sama dengan 0. Sudah terbukti. Bisa ya untuk membuktikan contoh-contoh yang lain ya, buktikan limit dari barisan suatu barisan sama dengan berapa gitu. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Silakan kalian latihan di soal-soal Bartel itu ada banyak ya. Nah, silakan kalian coba ya. Bila ada kesulitan, nanti kita diskusikan. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.